Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Gimana hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memulai dengan membaca doa ya. Ya, dipimpin oleh Ibu ya. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai selesai. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan mencek dulu kehadirannya apakah di sini ada yang tidak sekolah. Oh iya, di kelas ini sekolah semua ya. Alhamdulillah, berarti pada sehat. Nah, sebelum memasuki ke materi, Ibu akan mengulang dulu materi yang sebelumnya. Nah, apakah ada yang masih ingat? Materi yang kemarin itu kita ngebahas tentang apa? Oh iya, ngebahas tentang pubertas. Nah, masa pubertas itu pada laki-laki itu yang pertama tumbuhnya apa? Tumbuhnya jenggot, terus suaranya semakin besar, terus terjadinya jakunnya membesar. Nah, kalau untuk perempuan masa pubertas itu yang pertama mengalami menstruasi dan kedua payudaranya semakin membesar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reproduksi manusia ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, yaitu agar siswa mampu merancang alat reproduksi manusia. Nah, yang pertama, Ibu akan bertanya lebih dahulu, bagaimana manusia melakukan reproduksi? Ada yang tahu? Ya, reproduksi manusia hanya terjadi secara generatif dengan pembuahan secara internal. Sebagaimana diketahui bahwa manusia terdiri atas dua, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, yang masing-masing memiliki organ reproduksi dengan bentuk dan struktur yang berbeda atau yang spesifik. Ya, antara lain, organ reproduksi laki-laki itu hanya memiliki sperma, sedangkan perempuan itu organ reproduksinya yaitu untuk menghasilkan sel telur. Nah, kedua organ reproduksi tersebut dinamakan gonad. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi zigot dan akhirnya menjadi embrio di dalam rahim, sehingga di dalam rahim inilah embrio akan menetap selama kurang lebih 9 bulan 10 hari 10 hari, dan selama itu pula embrio diberi makan oleh tubuh induknya melalui plasenta. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki disebut dengan testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, di sini Ibu membawa gambar tentang sistem reproduksi laki-laki. Kelihatan? Nah, yang pertama itu ada skrotum. Skrotum ini yang disebut dengan skrotum. Skrotum itu merupakan organ yang ada di luar tubuh yang dapat dilihat dari luar. Bagian ini berupa kantung yang disusun oleh kulit tipis. Dari luar skrotum tampak seperti buah kantung kulit yang dipisahkan ke arah lateral dan oleh sekat dengan tengah yang disebut dengan rape. Sedangkan di bagian skrotum ini dipisahkan oleh suatu sekat septum menjadi dua buah kantung yang masing-masing berisi sebuah testis. Nah, yang kedua ada testes. Testes itu laki-laki memiliki sepanjang kelenjar testes yang berbentuk oval dengan panjang kira-kira 5 cm, diameternya 2,5 cm dan berat 10-15 gram. Pada waktu embrio, testis berkembang pada dinding abdomen bagian posterior dan biasanya akan memasuki skrotum setelah 32 minggu, yaitu 8 bulan, namun belum turun seluruhnya sampai tiba masa kelahiran. Nah, yang ketiga, sperma yaitu sel yang dihasilkan kira-kira 300 juta per hari dan bila telah memasuki alat reproduksi wanita dapat hidup 18 jam di dalam saluran telur. Sperma terdiri atas kepala. Nah, ini sperma. Sel sperma dihasilkan kira-kira 300 juta per hari atau bila telah memasuki alat reproduksi wanita dapat hidup selama 18 jam di dalam sel telur. Nah, sel sperma terdiri atas kepala,
bagian tengah dan ekor. Nah, ini kepalanya, ini bagian tengahnya, dan ini ada ekor. Nah, yang keempat ada saluran-saluran di dalam testis sperma yang telah matang akan bergerak melalui tubulus semiferus yang bergulung ke saluran yang lurus dan akhirnya ke jaringan tubulus yang disebut. Cairan sperma itu biasa disebut dengan air mani. Air mani merupakan campuran dari sperma dan sekresi dari kantung sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar bolbutera. Rata-rata cairan sperma yang dikeluarkan pada saat ejakulasi setiap sekali itu yaitu kira-kira 2,5 sampai 6 ml. Nah, dengan jumlah sperma sebanyak 50 sampai 100 juta dalam satu kali ejakulasi. Nah, bila seorang laki-laki memiliki jumlah sperma kurang dari 30 juta per mili, maka disebut dengan laki-laki itu steril. Nah, yang terakhir ada penis. Penis itu digunakan untuk mentransfer sperma ke saluran vagina. Untuk distal penis membesar disebut dengan gelas. Bagian ini ditutupi oleh kulit yang terpisah dinamakan perpus. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang struktur fungsi organ reproduksi wanita. Yang pertama, alat reproduksi manusia dan fungsinya yaitu yang pertama ovarium. Ovarium merupakan bagian yang berfungsi untuk mereproduksi sel telur haploid melalui proses pembelahan reduksi atau meios. Organ ini merupakan sepasang kelenjar yang berbentuk oval terletak di sebelah atas rongga pelvis masing-masing satu buah di satu uterus. Nah, yang kedua ada saluran uterin. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium akan melalui saluran uterin. Nah, saluran uterin ini kira-kira panjangnya 10 cm yang terletak di antara lipatan ligamen lebar uterus. Di bagian ujung distal masing-masing saluran terdapat suatu bagian terbuka yang berbentuk dengan corong. Jadi bentuknya kayak corong yang disebut dengan infundibulum. Nah, letaknya dekat dengan ovarium namun tidak menempel. Yang ketiga ada uterus, yaitu uterus itu merupakan tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi bahkan perkembangan fetus sampai saatnya dilahirkan juga terjadi di dalam uterus ini. Uterus terletak di antara kantung kemih dan rektum, bentuknya menyerupai buah pir yang terbalik. Alat reproduksi manusia. Mana yang disebut dengan ovarium? Nah, ovarium ini ada di sini ya. Kelihatan? Ada vagina. Vagina itu letaknya di sini. Vagina itu merupakan daerah tempat keluarnya aliran haid. Jadi kalau misalkan menstruasi itu keluarnya dari vagina dan menerima penis selama terjadinya koitus. Selain itu, vagina merupakan organ yang berotot, berbentuk tabung dan dibatasi oleh selaput mukosa. Panjangnya kira-kira 10 cm yang memanjang dari serviks sampai vestibula. Nah, yang disebut dengan serviks itu ini dan atas secara langsung berhubungan dengan uterus. Selanjutnya ada vulva. Gambar vulvanya yaitu vulva itu merupakan kumpulan dari beberapa organ genitalia eksternal wanita. Disebut dengan payudara. Kelenjar payudara itu merupakan modifikasi dari kelenjar keringat yang terletak di atas otot dan dada dan menempel pada otot tersebut oleh jaringan ikat. Masing-masing kelenjar payudara memiliki kira-kira 15-20 lobus yang dipisahkan oleh jaringan lemak. Nah, jumlah jaringan lemak ditentukan oleh besarnya payudara. Akan tetapi, besarnya payudara tidak berhubungan dengan jumlah produksi air susu. Lobos juga memiliki beberapa lobolus yang disusun oleh jaringan-jaringan ikat dengan kelenjar-kelenjar yang berbentuk seperti buah anggur. Ini yang berbentuk seperti buah anggur itu disebut dengan lobulus. Nah, selanjutnya ada siklus menstruasi pada reproduksi manusia. Pada suatu perkembangannya, seseorang wanita mendapatkan menstruasi yaitu menyeluruhnya jaringan yang terdapat pada uterus. Peluruhan ini terjadi karena tidak terjadi pembuahan atas ovum oleh sperma. Nah, proses menstruasi melibatkan beberapa hormon dan peristiwanya terjadi pada ovarium
dan uterus. Periode siklus menstruasi pada umumnya berkisar 28 hari. Jadi biasanya menstruasi itu terjadi selama 28 hari. Namun bisa 40 hari atau 20 hari. Pengendali peristiwa menstruasi adalah bagian otak yang tidak disebut hipotalamus yang antara lain berfungsi untuk mengendalikan proses perkembangan ovum di dalam ovarium. Baik, mungkin segitu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya, di dalam alat reproduksi manusia itu ada dua, yaitu kalau pada laki-laki mah ada skrotum, ada sperma, ada kelenjar, ada saluran dan lain-lain yang kelima. Kalau reproduksi wanita itu terjadi biasanya ada siklus menstruasi, ada kelenjar payudara, ada vagina, ada vulva dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya coba kalian cari apa saja yang termasuk bagian alat reproduksi pada manusia dan laki-laki yang belum Ibu jelaskan ya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.